Oke, selamat siang semuanya. Sebelumnya makasih banget udah hadir di kegiatan hari ini. Apa kabarnya hari ini? Oke, teman-teman, sebelum ke sini aku mau nanya dulu ya, biar akrab gitu. Kalau kamu habis dari mana sebelum kegiatan ini? Dari sekolah. Dari sekolah. Tentunya aku dari lembaga. Itu dari rumah. Oke, sebelum kita mulai kegiatan, kita kenalan dulu ya, biar saling kenal satu sama lain. Dimulai dari aku, nanti kita berurutan diulang ya. Misalkan nama kamu siapa? Alia, dan nanti selanjutnya diulang dari nama yang pertama. Oke? Aku mulai. Namaku Hafidah. Ida. Fida, Anasya, Warda, Ella, Fadisya, Raffi, Bandung. Ida, Anasya, Warda, Ella, Farisa, Raffi, Bandung, Kalen. Fida, Anasya, Warda, Ella, Farisa, Raffi, Bandung, Kalen, Alia. Oke, udah saling kenal semua ya? Ya, udah. Kita speaking sebentar ya. Speakingnya itu sambung kata. Ini sambung katanya itu cerita ya. Misalkan pada suatu hari gitu, yang nyambung aja gitu. Nanti kita bikin cerita. Dari aku dulu. Apa ya? Pada suatu hari aku bermain Di depan taman baca. Lalu aku mandi, lalu gosok. Oke, dari aku ya. Pada suatu hari aku bermain di depan taman baca bersama ayah, ibu, ayah. aku pergi Bersama ibu membeli ayam, sayur, pasar kecil dengan bersama dengan dari banyak kegiatan. Sebelumnya kalian udah pernah ikut bimbingan kelompok belum? Belum. Berarti belum tahu ya bimbingan kelompok itu apa? Oke, jadi di sini bimbingan kelompok itu kita sama-sama belajar gitu buat mencari solusi bersama tentang masalah-masalah umum yang sering terjadi gitu di sekitar kita atau di lingkungan kita. Sebelum kita mulai kegiatan, tentunya aku ada aturan-aturan mainnya ya. Ada aturan yang harus kita lakuin gitu. Yang pertama kita harus menjaga asas kerahasiaan. Kita nggak boleh nyebar luasin informasi yang ada di dalam sini
lanjutin bimbingan kelompok ini. Kalau misalkan ada yang nggak sedia, boleh nggak apa-apa keluar dari bimbingan ini. Kalau udah sedia semua, Iya. oke. Selanjutnya kita hari ini bakalan pakai tema etika dalam berbicara. Jadi etika dalam berbicara itu kan mungkin sepele ya kedengarannya, tapi banyak orang yang nggak ngeh gitu atau nggak tahu gimana sih etika berbicara yang baik sama orang lain. Nggak ngejudge, nggak berbicara dengan nada yang tinggi gitu. Kayak misalkan bahasanya kalau kita ngajak main teman pakai nada baik gitu, pasti orang itu juga bakal nyaman kan. Kalau misalkan kita pakai nada tinggi, pakai nada ketus atau gimana, pasti orang juga nggak nyaman sama bahasa kita, sama omongan kita gitu. Oke, selanjutnya kita bakal ngelakuin yang namanya bermain peran atau role play. Ini tuh kegiatan apa ya? Kayak kita memainkan drama gitu, sosial drama, di mana masalahnya ini tuh yang sering kejadian sama sekitar kita atau bahkan kita ngalamin sendiri. Boleh dibuka ya? Aku sudah kirim skripnya. Ya. Sudah dibuka? Nah, etikanya tetap ya, etikanya itu etika berbicara. Nanti di sini ada 5 orang, satu menjadi narator, satu menjadi Alia. Alia ini orangnya belak-belakan, pas-pas. Nah, yang ketiga itu ada Rian. Rian ini orangnya sensitif, pemalu, mudah tersinggung. Terus ada Bima. Bima ini suka bercanda, gitu. Tapi bercandanya yang kelewatan gitu. Selanjutnya ada Salsa. Salsa ini dia yang jadi penengah gitu di antara teman-temannya. Oke, boleh dibaca-baca dulu skripnya. Nanti kita akan menerapkan ya. Nanti 3 orang lainnya yang gak kebagian peran, mereka menilai ya gimana sih peran teman yang dimainkan sama teman-temannya sudah bagus atau belum gitu. Oke, skripnya semua udah dibaca. Udah. Perannya juga sudah dibagikan. Sudah. Yang jadi narator siapa? Saya. Narator. Yang jadi Bima? Saya. Rian? Aku. Yang jadi narator siapa? Saya, Bu. Yang jadi Alia? Ya, dan siap semua main peran? Ya. Oke, kita langsung aja ya. Lanjut ke scan pertama. Di sebuah kelas 4 sahabat selalu bersama. Tawa, bercanda, saling menghibur. Semua terlihat biasa. Tapi hari itu kata-kata yang keluar tak lagi terasa ringan. Ada luka yang menghambat tanpa mereka sadari. Tadi Len, lu pas maju kata lu kaku banget ya. Batas skripku kaku banget kalian. Ada senyum yang terlihat tapi tidak terasa. Ada candaan yang terdengar lucu tapi menusuk hati. Kalian memang gak capek kok ngomongin hal itu terus. Aku kan juga berusaha. Nah kan kita coba bercanda. Itu ya banyak permen. Kamu kalau ngomong aturan bikin perasaan orang. Ketika emosi tersulut, kebenaran yang terpendam akhirnya keluar. Ya ampun, Len, gue sensitif banget sih. Bisa, omongan kamu tuh juga nyakitin perasaan orang, tau gak sih? Kata-kata bisa jadi pedang, sekali cepat, sulit ditarik kembali. So, semuanya diam. Kalian ini kan sahabatan. Kamu Farisa, omongan kamu tuh terlalu tajam. Kamu Raffi,
melihat luka yang mungkin juga pernah mereka rasakan. Jangan lain satu minta maaf yang kedua bakal ngelakuin apa yang udah lakukan. Sama ya, gue juga minta maaf. Gue lain kali ada situasinya gimana. Apa mungkin akunya aja yang takut buat bilang kalau itu ada aku. Jadi udah kalau punya aku bilang mungkin bisa berubah itu. Perubahan kecil itu sebenarnya apa bisa Kadang satu maaf bisa menghapus 1000 luka. Hari ini mereka belajar hal penting bahwa kata-kata tidak punya tombol undo. Sekali keluar, ia melekat di hati seseorang entah sebagai luka ataupun sebagai peluka. Etika berbicara bukan tentang menutup kebenaran, tapi tentang membuka hati. Hari itu mereka belajar hal penting bahwa kata-kata tidak punya tombol undo. Sekali keluar, ia akan melekat di hati seseorang entah sebagai luka ataupun sebagai peluka. Etika berbicara bukan tentang menutup kebenaran, tapi tentang membuka hati sebelum kamu. Karena kata-kata bisa menyembuhkan, bisa juga menghancurkan.
Behind the scene. Presentasi tentang Faisal. Iya. Di sebuah kelas, 4 sahabat selalu bersama. Halo guys, jadi di sini aku mau sedikit menjelaskan tentang video yang tadi sebelumnya tentang layanan BK kelompok. Itu kan tentang etika dalam berbicara ya teman-teman. Jadi aku mau mengulik sedikit tentang pembahasan itu. Jadi kadang masalah terbesar dalam hidup kita itu bukan karena kejadian-kejadian gede ya teman-teman, tapi karena omongan-omongan kecil yang ini tuh sebenarnya salah tempat gitu. Karena kita hidup di era yang serba cepat ini, serba ngomong yang misalkan kita story dikit ada yang komen, kita ngomong salah dikit ada yang nyautin gitu. Karena semua orang itu pastinya teman-teman itu tuh pengen didengar, tapi sayangnya gak semua orang itu bisa mikir dulu sebelum ngomong gitu. Jadi dia kayak asal ceplos aja gitu. Nah, etika dalam berbicara itu bukan soal kita tuh harus ngomong dengan sopan versi orang tua banget gitu, tapi ini tuh soal kita tuh punya empati teman-teman. Kayak gini deh contohnya, nggak semua hal yang ada di kepala kita itu harus keluar gitu lewat mulut, dan nggak semua kejujuran itu tuh wajib disampaikan mentah-mentah. Kadang bukan isinya yang nyakitin, tapi caranya yang bikin orang itu tuh ngerasa diremehin gitu, salah kita sendiri. Terus soal bercanda itu tuh oke-oke aja, bercanda itu lucu, bercanda itu bikin suasana juga makin cair. Tapi kalau misalkan kita bercanda bikin orang lain itu insecure, bikin orang lain itu diem terus ketawa padahal aslinya dia sakit hati gitu, itu tuh artinya bukan bercanda teman-teman. Itu tuh sama aja kita nyerang dia, tapi ini tuh dibungkus dengan kata-kata canda tawa gitu. Nah, etika ngomong ini juga tuh soal kita tuh tahu posisi. Kita ngomong ke teman dekat itu beda caranya, kita ngomong ke orang yang baru kita kenal juga beda pasti caranya, kita ngomong ke tongkrongan kita beda caranya, kita ngomong ke teman-teman yang ada di kelas atau teman-teman yang ada di tempat kerja juga pasti beda teman-teman caranya. Nah, nggak semua tempat itu cocok buat bahasanya gini, gue tuh emang orangnya ceplas-ceplos. Nah, nggak semua tempat tuh kayak gitu teman-teman, karena ceplas-ceplos itu tuh ceplos-ceplos yang tanpa filter itu tuh seringnya bukan jujur, tapi itu tuh lebih ke nggak peduli gitu. Nah, terus nih ya, nada, misalnya itu ada nada, kadang kita tuh ngerasa udah ngomongnya biasa aja, tapi di telinga orang lain nadanya kedengeran nyepelein ya kan. Apalagi kalau misalkan kita lagi emosi, mulut nih udah jalan duluan, tapi otaknya nyusul belakangan gitu. Ngerti nggak teman-teman? Jadi kayak apa yang keluar dari mulut itu ya udah gitu, kayak seadanya, bener-bener nggak difilter gitu. Padahal satu nada yang tinggi ini tuh bisa bikin obrolan yang tadinya aman-aman aja bakalan bisa berubah jadi konflik gitu, yang bikin semua pihaknya ini tuh jadi capek gitu. Dan please banget, etika berbicara itu juga soal mau dengerin. Nah, ini tuh susah banget teman-teman. Ini bukan mau dengerin itu artinya bukan ngedengerin sambil kita mikir balasan, tapi itu beneran didengerin gitu. Nggak usah yang harus buru-buru direspon, yang penting kita tuh bener-bener ngedengerin dia, kita nggak motong cerita dia, kita nggak ngecilin masalah dia cuman karena kita ngerasanya itu mah masalah biasa gitu. Yang penting kita mah dengerin aja gitu, karena yang biasa buat kita tuh belum tentu gitu ringan buat orang lain yang cerita itu gitu teman-teman. Nah, orang yang punya etika dalam berbicara itu bukan yang paling rame, bukan yang paling pintar debat, bukan yang paling jago bicara juga, tapi
Jadi orang yang memiliki etika dalam berbicara itu orang yang bikin orang lain ngerasa aman buat ngomong ke dia, buat ngomong balik gitu ke dia. Jadi sebelum kita ngomong, coba deh stop sebentar, tanya ke diri sendiri, ini tuh perlu diomongin nggak ya? Ini tuh perlu diomongin sekarang atau besok ya? Atau ini tuh kalau aku ngomong kayak gini, ini tuh bakal ngebantu dia atau malah bikin ngejatuhin dia ya gitu. Nah kalau terus kita juga mikir nih, kalau misalkan kita di posisi dia, kita bakalan kuat nggak ya dengan omongan-omongan seperti itu gitu. Nah karena kata-kata itu tuh nggak bisa ditarik lagi teman-teman. Sekali keluar dari mulut kita, itu tuh bisa nempel berhari-hari atau bahkan berbulan-bulan, bertahun-tahun di kepala orang, ya kan? Itu makanya bahaya dari ucapan gitu. Karena ucapan itu kan adalah pedang ya teman-teman. Nah dan di dunia yang udah bener-bener capek ini, please jadi orang yang ngomongnya tuh enak didengar, ini tuh bener-bener jauh lebih baik daripada orang yang cuman pengen omongannya itu didengar. Oke, itu aja mungkin sharing kecil dari aku Hafidah Aulia. Terima kasih, sampai jumpa.